Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di Universitas Padjadjaran dan juga dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan diskusi santai, diskusi yang bernas tentu saja, di mana kita akan diskusi bagaimana pengalaman publikasi pada jurnal internasional bereputasi tinggi. Jadi kebetulan saya perkenalkan diri, saya Audia Iskandarsyah yang akan menjadi host pada diskusi santai kita hari ini, dan alhamdulillah kita sudah kedatangan 3 orang narasumber yang tentu saja akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama sebelah kanan saya sudah hadir, saya menyapanya Akang aja ya biar akrab. Jadi ada Kang Apoteker Arif Budiman MSc, PhD dari Fakultas Farmasi. Ya. Kemudian yang kedua ada Kang Sariful Mubarok, SP MSc PhD dari Fakultas Pertanian. Dan yang ketiga ada Teh Dr. Herlina Marta STP MSc. Ya. Gimana kabarnya Akang-akang dan Teteh? Alhamdulillah baik ya. Baik ya. Oke, baik. Pada hari ini seperti disampaikan sebelumnya bahwa kita akan berbagi cerita, kiat sukses, tips, dan juga mungkin hal-hal bagaimana perjalanan untuk bisa menghasilkan satu publikasi yang berimpact faktor tinggi dan juga tentu saja akan merupakan hasil karya ilmiah yang bermanfaat dari Universitas Padjadjaran. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah momen spesial, maka kita akan simak dulu arahan dari Bu Rektor yang kita akan saksikan sama-sama dalam tayangan video. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya menyapa dan memberi selamat kepada para peneliti UNPAD yang terpilih mendapatkan insentif khusus berkaitan publikasi ilmiah. Hadir di sini Pak Arif Budiman dari Farmasi, Ibu Herlina Marta dari FTIP, serta Pak Sariful Mubarok dari Pertanian. Universitas Padjadjaran menyiapkan insentif khusus ini bagi para dosen yang dapat mempublikasikan penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi tinggi, di mana insentif ini diberikan dengan mempertimbangkan kualitas jurnal berdasarkan faktor dampak pada Web of Science. Ini merupakan wujud komitmen UNPAD untuk mengubah mindset para peneliti dari kuantitas publikasi ke kualitas publikasi. Kami berharap program ini dapat mendorong peneliti Universitas Padjadjaran untuk menerbitkan hasil penelitiannya pada jurnal berfaktor dampak tinggi, sehingga akan menghasilkan sitasi yang tinggi yang secara signifikan akan mendukung UNPAD untuk menjadi bagian dari top 500 World Class University. Selamat bagi yang telah menerima insentif khusus ini, dan kepada seluruh peneliti di UNPAD, mari kita bersama bekerja keras membawa alma mater kita ke arah kebermanfaatan yang berkelas dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Akang Teteh, kita sudah menyimak tadi arahan sekaligus inti dari acara kita ngobrol ya, yang disampaikan langsung oleh Bu Rektor. Saya kira tak kenal maka ta'aruf ya. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman di Universitas Padjadjaran sudah mendengar dan sudah melihat karyanya berupa publikasi, tapi ingin tahu juga terkait dengan siapa sih sosok-sosok yang ada di sini. Jadi saya persilakan dulu nih, mulai dari Kang Arif, mungkin memperkenalkan diri secara singkat dan juga ekspertisnya di bidang apa sih Kang di farmasi? Ya, terima kasih Kak Aul. Jadi saya berasal dari Fakultas Farmasi. Jadi kalau misalkan laboratorium tempat saya bekerja itu di Farmaseutika dan Teknologi Farmasi. Okay. Sedangkan penelitian saya itu spesifiknya terkait dengan molekul farmaseutik. Pernah mendengar molekul farmaseutik? Ya. Jadi secara garis besarnya itu adalah
kita membuat suatu inovasi formula yang mana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan bioavailabilitas dari suatu obat, sehingga nanti efektivitas itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan obat-obat konvensional yang sudah ada sekarang. Seperti itu. Menarik walaupun agak rumit ya. Tapi nanti kita akan gali ya lebih dalam ya. Oke. Terima kasih Kang Arif. Berikutnya Kang Sariful, silakan Kang, coba perkenalkan diri. Saya dari Fakultas Pertanian, Kang. Jadi dari Laboratorium Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura, kebetulan. Kemudian untuk bidang kajian saya sebetulnya di tanaman hortikultura, khususnya pada tanaman tomat. Jadi penelitian ini sebetulnya yang selama ini saya lakukan sejak lulus S3, sebetulnya lanjutan dari S3, kemudian dilanjutkan dengan topik yang sama sampai sekarang, sehingga track record awal sampai akhir itu sama. Gitu. Jadi itu di dalam proses pengembangan tomat di daerah tropis, di mana ada 2 jenis tomat yang sudah kita kembangkan, itu adalah tomat tahan simpan dan tomat tanpa biji. Dan sekarang masih dalam tahapan riset yang sangat panjang, mungkin kedepannya mudah-mudahan kita mendapatkan ya 2 tomat ini yang bisa kita komersilkan di hutan ini. Nah, kemudian terkait dengan riset-risetnya, kebetulan selain tomat, kita juga untuk tanaman jenis hortikultura lain seperti tanaman hias, kemudian tanaman-tanaman buah atau sayuran yang lain. Oke. Menarik ya tentang tomat tahan simpan dan tomat tanpa biji ya. Mungkin nanti akan cerita bagaimana tomat tanpa bayar. Menarik. Oke, berikutnya narasumber kita yang ketiga adalah Teh Herlina Marta. Silakan Teh, perkenalkan diri sedikit. Terima kasih Kang Aul. Saya dari program studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Laboratorium saya di teknologi pengolahan pangan. Jadi selama ini riset yang saya tekuni itu adalah di bidang modified starch atau modifikasi pati. Jadi pati termodifikasi ini dengan beberapa tujuan. Pertama bisa untuk mereplace penggunaan terigu gitu ya. Jadi kita memodifikasi bisa dalam bentuk tepungnya atau dalam bentuk patinya. Kemudian kita aplikasikan ke produk-produk bakery misalnya yang selama ini memakai terigu. Karena terigu ini ada kekurangannya. Yang pertama gandum nggak bisa tumbuh ya di Indonesia, iklimnya tidak cocok. Jadi kita impor dalam bentuk gandum dan diolah jadi tepung terigu di Indonesia, dan semakin tahun itu terus meningkat itu impor terigunya. Kemudian yang kedua, terigu ini dia mengandung gluten, di mana gluten ini beberapa orang ya dengan diet khusus yang tidak bisa mengkonsumsi gluten atau alergi gluten tidak bisa mengkonsumsi produk-produk yang mengandung gluten, di mana karena ada alergi. Iya, karena alergi misalnya atau termasuk anak-anak autis atau orang dengan autoimun gitu ya. Itu tidak bisa mengkonsumsi gluten, dan selama ini kita lihat industri bakery di Indonesia sangat tergantung pada terigu gitu. Nah, saya mencoba untuk memodifikasi tepung-tepung lokal Indonesia seperti dari umbi-umbian lokal, Garut, suwek, ganyong, mungkin belum pernah dengar ya. Umbi-umbi lokal Indonesia, iles-iles gitu ya. Atau sereal lokal juga dari hanjeli misalnya ya, millet dan lain-lain, itu kita karena sama-sama sumber karbohidrat itu bisa kita modifikasi bagaimana caranya dia bisa bersifat seperti tepung terigu saat diaplikasikan pada produk pangan seperti itu. Nah, jadi termasuk juga ke golongan pangan fungsional nantinya. Jadi kemudian kami juga saya dan tim juga melakukan modifikasi pati itu untuk mendapatkan pati dengan lambat cerna. Jadi bagi orang-orang diabetes, biar jadi, kenyang terus. Biar kenyangnya lama, atau yang tadinya rapidly yang dicerna cepat gitu ya, pati cepat cerna itu kalau kita konsumsi langsung serta-merta meningkatkan glukosa darah. Nah, itu tidak disukai atau tidak dihindari ya bagi penderita diabetes. Dengan kita modifikasi pati itu nanti dia bisa yang tinggi itu bisa slowly digestible starch-nya, pati lambat cerna atau pati resisten, di mana pati resisten ini tidak bisa dicerna. Jadi tidak meningkatkan glukosa darah secara cepat. Nah, dan masih sampai sekarang dari saya alhamdulillah sinkron ya, dari S1, S2, S3-nya tuh risetnya sinkron. Jadi itu salah satu juga untuk mempermudah dalam hal publikasi seperti itu. Iya. Menarik ya. Jadi biar lambat dicerna ya. Mungkin kalau bisa sebulanan gitu Teh. Jadi biar makan sekali sebulanan gitu. Jadi nggak lapar-lapar lagi ya. Mungkin itu bagus untuk mempertahankan BMI ya. Tadi menarik ya, dari 3 narasumber kita, dari Kang Arif, Kang Sariful, dan Teh Herlina, tadi menyampaikan bahwa ini dirancang
atau dibentuk dari perjalanan yang cukup panjang? Dari mulai portofolio riset S2, S3, biasanya mulai S2, S3 ya, mulai fokus. Bisa di-share ke kita nggak, Kang Arief? Apakah Kang Arief bisa sampai publikasi di jurnal-jurnal yang baik ini memang mengikuti perjalanan yang cukup panjang untuk bisa menemukan bahwa memang ekspertis saya di sini nih, gitu? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya memang ini merupakan suatu saya ingin meneruskan riset yang saya lakukan ketika waktu S3 gitu. Oke. Jadi waktu S3 bidang yang saya geluti itu adalah terkait dengan tadi yang sudah saya sebutkan tadi, molekular farmaseutik tersebut. Jadi dan menurut saya juga saya mulai tertarik dan juga memang belum banyak di Indonesia dilakukan, sehingga mungkin itu menjadi suatu peluang menurut saya juga untuk meningkatkan kepakaran dari suatu dosen untuk melakukan kepakaran seperti itu. Terlebih lanjut memang ada tantangannya banyak sih, Kang, seperti misalkan keterbatasan alat, karena memang saya tuh topiknya itu mempelajari tentang mekanisme suatu formula. Jadi tidak hanya membuat suatu formula saja, tapi kita menyelidiki atau mengklarifikasi mekanisme yang terjadi antara obat dengan eksipien itu seperti apa. Seperti yang tadi saya bilang bahwa riset saya itu adalah untuk meningkatkan bioavailabilitas. Jadi step pertama yang untuk mencapai peningkatan bioavailabilitas itu adalah memodifikasi kelarutan suatu obat atau zat aktif. Karena memang hampir 60-70% obat itu tidak larut dalam air. Sehingga kalau misalkan kita lihat bioavailabilitas itu banyak kan rendah. Ilustrasi sederhananya gini, ketika kita minum obat 100 mg, maka yang terabsorpsi ke dalam darah itu tidak 100 mg. Jadi hanya 20%-nya aja. Nah, riset saya itu bagaimana caranya supaya meningkat tidak 20% lagi misalkan. Dan riset-riset yang sedang saya lakukan juga ternyata menunjukkan bahwa memang masih in vitro. Yang kemarin saya publikasi masih in vitro, tetapi secara mekanisme menunjukkan bahwa itu tuh dapat meningkatkan bioavailabilitas dengan modifikasi riset yang saya lakukan seperti itu. Oke. Ini mulai terang nih. Jadi bagaimana absorpsi obat itu yang tadinya hanya 20%-an, 30%-an nanti akan lebih efisien berarti kan. Betul. Dengan yang dilakukan oleh Kang Arief ini kan. Betul, ya. Gitu. Sehingga si zat aktif yang ada di obat itu bisa terserap dengan optimal oleh tubuh kita. Ya. Oke. Dan ini memang dari S3 dulu ya? Ya, dari S3 dulu. Yang membedakan itu adalah kita studinya itu sampai skala molekuler. Jadi apa sih yang menyebabkan dia bisa meningkat gitu? Itu diselidiki atau diklarifikasi mekanismenya sampai dalam skala molekuler seperti itu. Dan itu juga mungkin yang menjadi modal atau menjadi bekal bisa terpublikasi di jurnal yang bagus gitu, karena kita mengklarifikasi mekanisme yang terjadi dari struktur. Iya. Oke. Kalau Kang Sariful, ini tadi udah sedikit ya diulas bahwa ini melanjutkan dari S3-nya dulu gitu. Kan Kang Sariful tamatan Jepang ya, Kang ya? Iya. Jepang ya? Jepang. Tomat di Jepang laku nggak? Bagus, sangat laku dan prospeknya bagus. Sebetulnya riset saya itu ke arah kajian fisiologi hormonal pada tumbuhan. Waktu S2 saya mengambil etilen fisiologi, tapi yang S3 ngambilnya di molekuler fisiologi hormon, di etilen. Jadi sama-sama hormon etilen. Nah, kemudian dari situ kita lihat mungkin secara molekulernya, di arah molekuler kita mengembangkan untuk pengembangan tomat yang tahan simpan, di mana biasanya permasalahan utama di komoditas hortikultura yang dikonsumsi segar itu adalah mudah rusak. Jadi kita mencoba bagaimana sekarang mempertahankan ketahanan simpan tomat itu lebih panjang. Dan riset kami mendapatkan bahwa tomat yang disimpan dalam kondisi ruang itu bisa bertahan sampai 2 bulan. Itu sudah ada risetnya, itu mungkin belum kita publikasikan. Nah, dari situ kita riset, dari S3 itu, kemudian pas saat saya lulus, profesor menawarkan ke saya untuk mengembangkan di Indonesia karena prospeknya bagus. Akhirnya sampai sekarang, dari setelah saya lulus sampai sekarang kita masih bekerja sama riset. Jadi kalau ada riset di sini tidak kita bisa, kita minta bantuan yang di sana untuk riset tersebut. Oke, jadi Kang Sariful untuk meningkatkan
tadi ya kepakaran, tapi juga jejaringnya tetap di bawah, tetap terbangun. Okay. Jadi pas saya lulus, kemudian kami membuat suatu kerjasama MOA dengan suku University of Tsukuba untuk pengembangan tomat, dan alhamdulillah mungkin tahun kemarin mungkin Fakultas Pertanian dengan Tsukuba juga, dengan tempat saya lulus dengan diketuai oleh Pak Tono yang Satrep itu lolos. Gitu. Jadi sebetulnya itu adalah jejaring kerja kami dari saya lulus sampai dengan sekarang yang masih kita pelihara gitu kan. Nah selain itu dari riset pun kita publikasi semuanya publikasi kita masih minta masukan dari profesor saya dulu. Jadi kalau misalnya tidak hanya proses risetnya yang masih join, tapi juga publikasinya join. Jadi setelah kita membuat manuskrip, karena di situ kita memasukkan nama mereka, kita minta masukan apa yang kurang. Kemudian kita juga bisa masukan kira-kira jurnal apa yang harus kita masukkan dan cocok publikasi mana ke jurnal mana, dan mereka memberikan masukan sampai ke sana juga sebetulnya. Jadi riset, publikasi, ataupun kemarin kita arahkan jejaring dengan pembimbingan mahasiswa, itu masih kita sampai sekarang masih alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah dengan kerjasama ini kita pun publikasi ya alhamdulillah makin naik gitu. Seperti itu. Nah selain kerjasama dengan luar negeri pun kita bekerja sama juga dengan universitas-universitas dalam negeri. Nah kemarin kita dengan tomat ini kita coba, karena mungkin di kita keterbatasan alat, kita kerjasama dengan IPB, UGM, ITS. Alhamdulillah dari kerjasama itu kita mendapatkan 3 publikasi dari situ. Jadi dua-duanya mungkin publikasi yang top 10, yang satu, yang satu lagi top 20 kemarin itu dari hasil kerjasama itu. Jadi sebetulnya riset tomat yang kita kembangkan masih terus berlanjut, karena kemarin yang untuk tomat tahan simpan sudah mulai kita mendapatkan yang sudah fix, sedangkan yang satu lagi untuk yang tomat tanpa biji kita coba untuk pengembangan untuk daerah panas, karena permasalahan tomat ya di daerah panas itu dia tidak bisa berproduksi berbuah. Jadi kita arahnya itu adalah untuk pengembangan tomat yang bisa dikembangkan di daerah panas untuk tomat-tomat hidroponik. Jadi kalau misalnya hidroponik kan biasanya di dalam greenhouse suhu tinggi, permasalahan utamanya itu adalah fruit set-nya rendah, produksi buah rendah. Jadi kita bagaimana mencari nantinya tomat baru yang yang dapat tumbuh pada kondisi suhu tinggi. Itu yang untuk diarahkan ke arah tomat. Jadi tomat tahan panas ya. Betul. Gitu. Jadi heat toleran. Heat toleran. Waduh, ini lama-kelamaan jadi super tomat ya. Karena tomat jadi bisa tahan segala rupa. Menarik. Kalau Teh Herlina sendiri gimana? Apakah sama? Dibangun dari disertasi dulu, kemudian dengan working group dan jejaring yang ada waktu itu dipertahankan sampai dengan sekarang, atau gimana Teh? Ya, kalau saya sebenarnya kalau untuk riset ini dari S1 udah nyambung, tapi kalau S1 kan kedalamannya belum terlalu dalam ya. Terus kemudian di S3 ini lebih diperdalam. Memang untuk mengetahui atau kita akan melakukan riset apa, saya melakukan literatur review dulu. Jadi baca dulu jurnal-jurnal terbaru 5 tahun terbelakang ya. Jangan sampai saya merasa riset saya udah paling oke, ternyata orang udah kemana gitu ya. Jadi saya baca dulu, melakukan literatur review, tapi tetap di expertise saya dalam bidang pati dan tepung misalnya. Tapi apanya nih yang harus yang belum terjawab mungkinnya dari riset-riset sebelumnya. Nah kemudian untuk novelty-nya itu dari sanalah saya berangkat gitu untuk melakukan riset apa yang harus dilakukan. Nah selama ini tadi kan untuk aplikasinya ke gluten free atau produk-produk pangan fungsional, tapi dari awal itu kita dari molekulnya dulu. Jadi kita saya lihat dulu pati-pati yang dimodifikasi itu bentuk permukaan granulanya seperti apa, kita pakai scanning elektron mikroskop misalnya, atau kita lihat kristalinitasnya. Jadi memang riset dasar dulu memang, dan riset dasar memang lebih mudah publish ya biasanya. Nah kemudian kita lihat juga selain kristalinitasnya itu kita pelajari dari struktur molekulnya, misalnya profilnya seperti apa, profil gelatinisasinya seperti apa. Nah jadi memang dari riset dasar dulu melihat ke
pengaruh modifikasi pati. Nah, modifikasi pati itu sendiri bisa secara fisik menggunakan panas, kemudian bisa menggunakan enzim juga seperti modified cassava flour, mocaf, mungkin banyak teman-teman udah pernah dengar ya. Atau kita bisa juga pakai bahan kimia. Nah, tergantung ke arah mana nih kita ingin sifatnya berubah gitu. Bahkan sampai sekarang pati itu sudah diproses juga menjadi pati nanopartikel gitu. Itu saya juga lagi dapat hibah di situ. Jadi pati nanopartikel ini nanti kita bisa sebagai carrier bioaktif ya, senyawa bioaktif, atau dia bisa jadi filler di bioplastik seperti itu. Dan beberapa modifikasi lagi kami juga lakukan untuk fat replacer, gimana dia merubah menggantikan lemak. Jadi lemak tiruan orang-orang yang makan mayones atau salad dressing, tapi misalnya nggak mau lemak tinggi gitu ya, itu bisa digantikan oleh pati yang dimodifikasi itu, jadi dia sifatnya lebih hidrofobik gitu. Jadi berangkat dari situ. Dan biasanya saya kerjasamanya dengan UKM-UKM yang dibina oleh DKPP Bandung, misalnya itu mengaplikasikan tepung. Kita udah bikin premix gluten free. Jadi tepung premix yang tidak mengandung gluten karena dia tidak pakai terigu kan. Jadi nanti karena dia udah premix, seperti bikin pancake ya langsung campur-campur aja gitu. Langsung dicampur kemudian di pan ya, dimasak di pan, atau brownies, kemudian muffin. Nah, itu kalau untuk ke hilirisasinya. Nah, itu sudah biasanya Badan Pangan di Bandung, misalnya DKPP atau Dinas Pangan yang lain, itu minta kami mendampingi UKM-UKM yang terkait ya di bidang itu, yang usahanya di bidang itu. Nah, itu sudah dilakukan. Jadi kalau dari hulunya itu untuk melihat bagaimana perubahan pati di modif itu lebih ke publikasi ya tujuannya. Tapi untuk riset hilirisasi, kebetulan saya juga tahun kemarin dapat PT-UPT terapan. Nah, itu untuk aplikasi dari pati-pati tadi ke untuk produk. Jadi memang kalau saya mengajukan riset biasanya ada yang TKT-nya rendah, jadi dibagi-bagi gitu. Ada yang TKT-nya udah hilir. Jadi kalau untuk publikasinya sendiri biasanya saya yang TKT dasar itu yang lebih mudah. Kemudian untuk pati nanopartikel ini kami udah ada 2 publikasi di top 20 ya terkait ini, dan sekarang risetnya masih jalan. Jadi sekarang mengembang ke pati nanopartikel gitu. Iya. Oke. Nah, kalau tadi Kang Arif, Kang Sariful itu partner atau mitranya itu kebanyakan kan dari University Based Research Institute ya. Yeah. Kalau Teh Rina sendiri, saya melihatnya bau-bau industri itu lebih kental gitu. Apakah memang risetnya juga di support dengan network dari industri atau tidak gitu? Ya, kami pernah ada permintaan dari PT Kirana, itu mereka ingin melihat, mereka kan biasanya membuat coating waxing gitu ya dari lilin gitu ya. Nah, lilin itu dari jadi bukan perusahaan F&B? Iya, perusahaan yang membuat kayak lilin gitu, waxing untuk buah. Tapi mereka selama ini belum menambah ke buah gitu. Selama ini hanya untuk waxing karton, dus, dan mereka ingin mengembangkan waxing untuk buah. Berarti kan harus edible ya, harus nggak berbahaya. Nah, itu bisa kita kembangkan juga dari pati. Jadi dari pati itu nanti dibikin edible waxing namanya. Mungkin Bapak-bapak di sini pernah lihat buah apel yang mengkilap, itu kan sebenarnya ada lilinnya. Selama ini lilin komersil baru tahu ada lilinnya saya. Iya, ada lilinnya. Britek wax biasanya kalau lilin komersil, makanya dianjurkan dicuci dulu kan ya. Kemudian tujuan lilin tuh biar nggak cepat, mungkin Pak Sariful apa tuh, karena orang pertanian juga. Jadi kalau yang glowing itu juga ada waxnya ya? Ada waxnya karena untuk mencegah dia cepat bertranspirasi dan menguap airnya, biar nggak cepat keriput, memperpanjang umur simpan juga tujuannya selain biar glowing tadi. Nah, itu bisa dibuat dari pati. Nah, itu udah ada tawaran kerjasama, tapi memang masih berjalan ya, belum ini. Kemudian kalau dari pendampingan UKM dari dinas-dinas yang sering, dinas Cimahi gitu ya, kemudian dinas Kabupaten Bandung itu untuk mendampingi.
Tapi sebenarnya ada beberapa juga industri yang minta, kan selama ini mereka impor pati modifikasi dari luar negeri dengan harga yang mahal. Padahal di kita juga mungkin bisa ya memproduksi itu. Pak Arif juga bermain pati juga mungkin ya kalau di formasi yang lain untuk mengkontrol rilis obat itu dia main pati modifikasi juga di situ. Nah sebenarnya banyak bikin bakso misalnya biar kenyalnya dapat itu pakai pati modifikasi, tapi dan biar nggak bisa dikunyah, biar tahan lama, biar tahan lama, biar membal gitu ya. Tapi ya sedang dijajaki kalau ke industri-industri seperti itu. Ya. Baik. Wah, menarik ya, semakin lama semakin menarik, walaupun obrolan santai tapi isinya daging semua, semua ini. Oke, saya tanya gini, mungkin siapa aja kalau ini siapa yang mau jawab? Katanya untuk bisa publish di jurnal yang bereputasi tinggi itu harus ada 3 unsur paling 3. Boom gitu, baru, unik, menarik gitu. Jadi memang harus novelty artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang unik atau sesuatu yang menarik. Nah, dari pengalaman Akang Teteh di sini, publish itu apakah betul memang sesuatu yang harus yang baru gitu? Apakah betul yang memang sama sekali unik yang belum pernah dilakukan orang lain? Atau memang sesuatu yang lagi trending gitu ya, makanya disebutnya menarik dan diminati banyak orang. Pengalaman Akang Teteh di sini gimana biasanya? Pengalaman saya ya yang pertama sih novelty ya, novelty pasti. Kebaruan. Jadi seperti yang saya waktu publikasi ketika waktu S3 itu, kami itu riset itu benar-benar membuat suatu sistem baru. Jadi ada 2 metode yang dikombinasikan menjadi 1 metode gitu. Jadi kan dalam meningkatkan kelarutan itu ada yang disebut dengan yang disebut itu coamorph ya. Mungkin itu agak asing ya, coamorph itu jadi ada penambahan coformer yang tujuannya itu untuk meningkatkan kelarutan. Satu lagi itu adalah menggunakan pembawa mesoporus silika sebagai nanokarier. Riset saya itu mengkombinasikan keduanya. Jadi bagaimana obat dan coformer tersebut di dalam nanokarier gitu. Dan dievaluasi ya tentu mekanismenya seperti apa dan dampaknya terhadap pharmaceutical properties atau misalkan sifat-sifat farmaseutika seperti disolusi dan physical stability-nya seperti apa. Dan memang pertemuan kami memang ternyata ketika di obat dan coformer dimasukkan itu dia ada interaksi dan berdampak terhadap disolusi yang lebih baik dibandingkan dengan coamorph itu sendiri ataupun obat yang tanpa coformer yang dimasukkan ke dalam nanokarier. Itu masih jarang, bahkan kalaupun ada dia mekanismenya tidak terlalu spesifik. Jadi terkadang novelty itu bisa dilihat seperti ini, ada yang sudah mengerjakan tetapi dia tidak detail gitu. Mekanismenya itu masih tidak terklarifikasi. Jadi novelty itu bisa saja tidak betul-betul AHR Leibniz gitu, tidak sesuatu yang belum pernah ada orang, tapi juga orang mungkin pernah ada yang ngomong di topik itu tapi belum detail, atau memadukan beberapa metode yang akan memunculkan satu metode yang baru yang lebih efisien atau lebih baik gitu ya kan? Betul. Terlebih lagi karena memang sifat fisikokimia obat setiap obat itu berbeda-beda, itu menjadi suatu topik yang menurut saya luas untuk kita kerjakan di riset itu sendiri. Jadi kalau misalkan secara gambaran umumnya itu hampir mirip dengan nanoteknologi sebenarnya, tetapi saya menggunakan metodenya bukan nanoteknologi, tapi ada sistemnya itu menggunakan mesoporus silika, amorfisasi dan sebagainya. Oke. Dan waktu itu publish di jurnal yang bereputasi tinggi. Betul, yang itu yaitu kalau melihat dari sekarang scope itu dia tidak terlalu lebar, hanya aspek preparasi, karakterisasi dan in vitro. Tapi kita membahas itu, mengkarakterisasinya itu sampai tadi skala molekul itu. Jadi kami itu tidak melakukan sampai in vivo, tapi karena mengklarifikasinya dalam gitu, itu juga menjadi suatu bekal untuk bisa publish di jurnal. Jadi sesuatu yang istilahnya kalau dagang itu selling point ya, untuk jurnal yang akan submit itu untuk bisa diterima. Gitu. Dan memang di jurnal beberapa jurnal yang kebetulan juga top 20 dan top 10 juga ada yang khusus untuk membahas tentang mekanisme tersebut. Oke. Spesifik. Jadi kita kalau misalkan
dari data yang kita dapatkan juga sebenarnya sudah tertakar. Oh itu tuh cocoknya ke jurnal si A. Data yang kita dapatkan itu. Jadi kita juga bisa nakar. Kalau tadi benar atau tidak ya? Ini silahkan Kang Sarifo atau Teh Herlina. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Kang Arif. Jadi walaupun itu baru, unik dan menarik, ternyata kejituan kita memilih sarana publikasi kita, jurnal mana yang tepat itu sangat menentukan. Benar nggak, Kang? Bisa seperti itu. Jadi betul tadi yang paling penting itu adalah novelty-nya. Kebaruannya bukan berarti baru, belum ada yang diteliti, tetapi baru di sini adalah bagaimana kita meyakinkan si reviewer ataupun meyakinkan si pembaca bahwa jurnal yang kita publish itu benar-benar menarik gitu. Nah, biasanya yang kesulitannya itu kita adalah meramu data. Meramu data, bagaimana penampilan suatu data supaya data itu sangat menarik, kemudian kedalaman di dalam proses pembahasan, di dalam introduction itu yang biasa kurang begitu mendalam. Jadi kita di dalam proses penulisannya itu harus mendalam sebetulnya, walaupun datanya tidak terlalu baik. Nah, permasalahan kita, permasalahan utama kita tidak mempunyai alat yang canggih, sebetulnya alat tidak menjadi masalah. Karena mungkin selama ini kemarin saya bulan 2 bulan kemarin kita sudah mempublish di top 10 2 jurnal. Yang pertama tentang jurnal review, yang kedua tentang jurnal yang berkaitan dengan identifikasi karakterisasi suatu tanaman tomat itu. Nah, di situ kita buatkan secara komprehensif. Jadi datanya itu harus komprehensif sebetulnya. Jadi kalau kita membahas suatu A, kita bisa menjelaskan A itu benar dengan data yang lain. Jadi data satu dengan data lain saling bersambung gitu. Nah itu jadi kebetulan kita kemarin mencoba ke jurnal top 10 The Frontiers in Plant Science kemarin itu tuh reviewernya 5 kan. Waduh. Reviewernya 5, yang 3, yang 4 oke, yang 1 reject sebetulnya. Tapi mungkin kalah suara. Nah di situ karena kemudian untuk itu pun kita harus bisa korespondensi dengan reviewer. Jadi kita harus bisa, kalau misalkan reviewer menanyakan sesuatu, kita harus bisa menjelaskan dengan detail. Karena itu biasanya yang agak alotnya itu kadang dengan di dalam frontier itu biasanya langsung. Jadi ada kolomnya, dia kasih komen, kita langsung jawab. Gitu biasanya seperti itu. Jadi kita meyakinkan si reviewer itu harus benar-benar. Jadi interactive review system ya, betul. Saya namanya. Seperti itu. Jadi yang kalau jurnal review yang kemarin saya masukkan juga di top 10 itu adalah overview dari hasil riset dari awal sampai dengan akhir. Jadi selama 10 tahun riset kita gabungkan menjadi satu jurnal review dan itu pun kita masuk di top 10 gitu kan. Jadi sebetulnya adalah kalau misalkan kita ingin mempublish di dalam jurnal, kita pilih saja dulu kira-kira mana sih yang sesuai dengan scope jurnal yang kita, karena ada scope itu sangatlah penting gitu ya. Kemudian setelah itu kita jangan terhambat dengan keterbatasan alat, karena alat pun kita bisa misalkan ya kita dengan alat sederhana pun dengan penampilan yang baik, dengan data yang saling menunjang satu data dengan data lain, akhirnya komprehensif, itu yang biasanya yang akan dilihat gitu. Karena saya selama ini tidak terlalu menggunakan alat-alat yang wah gitu kan. Oke. Nah, jadi teman-teman Universitas Pajajaran, terutama di sini para Civitas Akademika, jangan terpaku bahwa aduh saya kekurangan alat yang canggih, jadi kita nggak bisa compete dengan orang-orang yang punya fasilitas di laboratorium dan segala sesuatunya yang super canggih. Ini pengalaman Akang Teteh di sini, ternyata dengan alat yang sufisien gitu ya, dengan alat yang cukup bisa publish di jurnal yang baik. Yang penting meramu dalam tulisannya itu kita bisa secara komprehensif dibahas dengan detail itu aja. Saya teringat tuh waktu dulu associate profesor saya tuh ngajar itu kalau buat artikel tuh make a good story gitu. Betul. Jadi ya buat itu harus masanya ngalir gitu. Ngalir. Bahkan sebelum belajar di sana itu yang terpikirkan oleh saya itu kita harus membahas sampai dalam. Justru poinnya itu adalah buat artikel itu supaya mudah dipahami oleh pembaca. Gitu. Jadi meskipun kontennya memang dalam, tapi ya bagaimanapun kita harus meramu supaya bisa dipahami. Itu juga asosiasi profesor bilang seperti itu. Jadi supaya
orang tuh jadi mudah untuk memahami konteksnya dari apa yang kita tulis. Betul. Setuju Kang? Karena saya pernah di salah satu conference itu ketemu dengan reviewernya Lancet. Jadi beliau mengatakan saya mungkin hanya melihat abstrak itu antara 90 detik. Jadi beliau mengatakan gini, bahwa yang abstraknya jelimet itu justru isinya nggak bagus. Betul. Tapi justru yang bisa clearly dituliskan dengan baik dan gampang atau renyah gitu ya untuk dicerna, itu isinya penuh dengan hal-hal yang sangat menarik dan ternyata beneran make a good story. Nah, kalau pengalaman Teh Herlina sendiri, berapa lama sih itu biasanya? Kan orang-orang berpikir begini, wah Kang, kalau mau publish mah bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, atau ada yang nggak publish gitu bisa kalau nyampe di level itu gitu. Kalau pengalaman Teh Herlina sendiri? Ya, kalau pengalaman saya beraneka ragam sih, ditolak juga pernah. Ada kalau rata-rata kalau jurnal di Elsevier itu 6 bulan sampai setahun gitu ya. 6 bulan sampai setahun. Ya. Terus pernah juga kalau MDPI emang rata-rata cepat karena kita juga dikasih waktunya cuma seminggu gitu. Jadi memang untuk merevisinya gitu. Jadi memang bermacam-macam. Tapi untuk tadi saya setuju sama teman-temannya. Jadi untuk mempublikasikan riset kita itu pertama memang novelty-nya, kemudian cara membahasnya dan menyajikan data. Jadi kita membahas data-data yang bunyinya itu apa dari data kita itu yang menarik gitu, itu yang kita tonjolkan misalnya ya. Jadi orang dapat informasi yang selama ini mungkin belum mereka dapat bisa dengan membaca paper kita itu. Terus satu lagi selain saya juga main di metode juga ya, modifikasi pati yang biasanya dilakukan metodenya tunggal, dan karena metode tunggal ini masih ada kekurangan nih, nah kita combine gitu ya, kita lakukan dual modifikasi untuk saling nutupin kekurangan dari hasil modifikasi tadi gitu. Atau kita juga bisa kebaharuannya itu dari komoditinya sendiri gitu. Kadang-kadang di luar itu mereka nggak tahu apa itu SWOT gitu ya, apa itu iles-iles, dan belum banyak dibahas mengenai mungkin nggak ada bahasa Inggrisnya juga ya? Ada ininya. Kalau di kita ada bahasa Latinnya ya, bahasa Dipol ya. Jadi untuk persamaan nama untuk seluruh dunia itu ya nama Latinnya. Kadang-kadang memang nggak ada gitu kan di mereka. Jadi kita kalau agak mirip sih dengan Asia sih, kalau di Malaysia suka ada tuh umbi-umbian seperti itu. Nah itu kita lakukan karakterisasi gitu, itu udah suatu kebaruan juga gitu. Ternyata selama ini contohnya ini kayak porang aja, kan porang sekarang lagi booming karena diketahui ada glukomanan nih di sini gitu ya. Nah mungkin hal-hal seperti itulah selama ini Indonesia nggak tahu, mereka ekspor porang ke luar negeri dalam bentuk chips kering, balik ke Indonesia dalam bentuk glukomanan, harganya jauh berkali-kali lipat gitu ya. Jadi ya dari situ saya juga main di umbi-umbian itu, tepung-tepungan, glukomanan itu. Jadi kita gali gitu potensi dari community lokal kita itu bisa jadi suatu novelty juga gitu. Oke, Teh, pengalaman Teteh ya. Kira-kira jenis artikel yang seperti apa yang lebih gampang atau lebih cepat gitu ya ditangkap oleh jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi itu? Apakah tadi review studies atau original article gitu, atau misalkan case study, atau pengalaman Teteh sendiri gimana? Saya pengalamannya dua itu sih, original research article dengan review. Tapi kalau bikin short itu saya belum pengalaman ya. Nah yang dua itu, short publication itu belum, atau short communication itu belum. Jadi untuk yang dua jurnal itu, kalau saya enaknya nulis, memang saya lebih suka menulis research article karena membahas data. Dan kalau artikel review, memang kita butuh banyak sekali paper. Terus biasanya saya bikin tabel dulu, gitu ya. Saya tabulasi dulu data-datanya dari beberapa, kemudian menemukan gaps-nya itu di antara riset-riset yang udah ada itu seperti apa. Kalau kata saya effortnya lebih kalau bikin artikel review. Nah kalau untuk ke jurnal mananya, nah kita mungkin, kalau saya sering membaca dulu, misalnya di jurnal X, saya baca-baca dulu paper-paper yang publish di jurnal itu. Nah biasanya ada jurnal yang untuk artikel review itu permintaan dari editor, jadi nggak boleh kita yang langsung ini, tapi permintaan dari editor. Tapi ada juga yang dia open gitu ya, boleh siapapun boleh memasukkan artikel review. Kalau menurut saya kan research artikel tuh lebih banyak jurnal yang bisa masuk gitu. Pengalaman Kang Arif?
Sama. Ya, kalau dari ya preparasi artikel itu memang setuju dengan Bu Herlina. Jadi riset artikel itu lebih mudah ya, maksudnya tuh lebih enak gitu, lebih semangat karena tahu gitu apa yang kita kerjakan. Kalau review itu memang perlu waktu untuk menyiapkan artikelnya, karena kita harus buat outline dulu, garis besarnya dulu, kemudian apa yang diangkat nanti dari segi novelty dari artikel review yang kita buat seperti itu. Nah, pengalaman saya ketika justru dari proses review gitu. Jadi, tapi kalau proses review, kalau saya pribadi itu lebih sulit menghadapi hasil dari riset artikel. Jadi kalau riset artikel karena reviewernya mungkin expert di bidangnya, dia nanyanya tuh detail banget, sangat detail, dan memang saya ada pengalaman juga bahkan harus ada additional eksperimen gitu untuk mengklarifikasi gitu. Biasanya LCPR kan, kalau SPR kan waktunya agak lama ya untuk proses review. Jadi itu bisa responnya gimana Kang? Maybe accepted kalau menambahkan ini atau gimana? Ya, jadi dia tidak poinnya banyak ya. Jadi kalau misalkan mau revisi itu poin-poinnya banyak. Jadi bisa di-accepted kalau misalkan kita bisa menjawab itu. Salah satunya itu adalah yaitu tadi ada additional eksperimen. Itu saya lakuin kalau misalkan itu memungkinkan, karena memang masih bisa memungkinkan untuk itu dan waktunya masih Kalau review, mungkin karena review itu apa ya, jadi memang bukan eksperimen, mungkin jadinya itu kalau pengalaman pribadi saya ya lebih apa ya, tidak terlalu tajam seperti yang di riset artikel itu gitu. Bahkan kalau riset artikel itu metode pun reviewer tuh udah tahu pakai, misalkan kayak saya pakai NMR, pakai standar enggak gitu. Standar, jadi udah menebak gitu. Saya pakai standar, kebetulan di artikelnya memang tidak dicantumin. Jadi tolong dicantumkan standarnya. Jadi memang lebih gitu. Kalau untuk proses reviewnya, riset artikel kalau menurut saya pribadi lebih sulit dibandingkan dengan review untuk. Tapi kalau preparasinya, ya review tuh lebih banyak ya. Karena harus banyak. Baik. Nah, berikutnya, orang kan ingin tahu kalau kita bisa publish di jurnal internasional bereputasi tinggi, kira-kira impact-nya apa? Apakah itu membuat orang lebih yakin kalau mau ngasih grant ke Kang Arif, ke Kang Sariful, ke Teh Herlina gitu? Itu rata-rata begitu nggak sih? Jadi istilahnya gini, ketika kita bisa publish di jurnal yang highly standard, maka kita memiliki kans lebih banyak untuk mendapatkan grant yang misalkan international level yang kompetitif gitu. Gimana Kang Sariful? Bisa seperti itu. Jadi saya mungkin melihat dari grant-grant yang selama ini kita peroleh, yang saya peroleh itu dilihat dari track record dari risetnya. Jadi karena saya mungkin fokusnya di tomat, jadi kalau misalkan mengajukan tentang tomat, alhamdulillah itu lolos semua. Itu saya semua itu. Jadi kalau lihat Kang Sariful udah kayak tomat aja ya. Jadi sekarang ini riset saya banyaknya di tomat itu kan. Jadi karena mungkin dilihat dari situ, akhirnya dengan adanya kemarin pas waktu saat Satrep pun pengajuan Satrep kita hasil join publikasi itu kita lampirkan. Kita lampirkan sebagai salah satu bahwa kita sudah mempunyai track record tomat berapa tahun ke belakang gitu. Jadi riset-riset tomat yang sudah dikembangkan sebelumnya itu ke arah mana, kita lampirkan semuanya di belakang, dan itu mungkin menjadi salah satu juga penilaiannya. Dan juga untuk selain itu mungkin banyak juga tawaran-tawaran masuk email sebagai pembicara-pembicara ataupun tawaran lainnya yang mungkin itu ada sih sebetulnya. Jadi mau tidak mau publikasi menambah kredibilitas kita. Betul. Gitu ya. Mau itu invited speaker ataupun ya mungkin diundang untuk nulis-nulis di special issues dan lain sebagainya. Ya. Kalau boleh tahu Kang Sariful, Satrep kemarin itu bisa dapat grant seberapa besar kemarin? Itu kan ketuanya Pak Nono ya. Iya. Nono. Jadi kebetulan kemarin itu kalau tidak salah 12 miliar per tahun. 12 miliar per tahun. Tapi itu hanya untuk penyediaan alat. Alat, jadi risetnya tidak ditanggung. Jadi kita harus mencari lagi grant riset untuk mendukung kegiatan tersebut. Iya. Wow, memang ternyata menitipkan uang segitu tentu saja harus pada orang-orang yang terpercaya kan. Makanya dilihat portofolionya gitu.
Ada pengalaman Kang Arif dan Teh Erlina juga dapat grant yang cukup besar dan memang yang dilihat adalah kualitas dari penelitinya. Ya kalau saya mungkin risetnya dari masih Indonesia di Dikti misalnya seperti itu ya, itu memang dilihat bahkan di syarat pengajuan sendiri sudah ditulis kan di situ berapa minimal H indeksnya seperti itu. Nah kemudian untuk riset-riset yang kepakaran itu biasanya memang dilihat track recordnya. Makanya itulah pentingnya bagi kita mempunyai payung riset. Jadi jangan ngacak kemana-mana risetnya gitu. Nggak bisa random. Iya jangan random. Jadi kalau kita punya payung riset yang memberi grant juga, dia lebih yakin memang kita pakar di bidang itu dan kita memang mendalami bidang itu gitu ya. Bahkan kalau kita daftar, kebetulan saya juga reviewer riset di BRIN juga dilihat itu berapa H indeksnya, kemudian apa kepakarannya seperti itu tuh beberapa grant mensyaratkan hal itu. Jadi tentu saja sangat mendukung gitu ya. Ini kita publikasi di tempat-tempat lain, dan juga saya sering mendapatkan yang kata Pak Sariful surat untuk jadi invited speaker di mana bahkan yang itu kan kalau yang seriusnya ya di seminar, tapi sering jadi juga narasumber di kayak Propak Tani seperti itu ya. Terus di dinas-dinas seperti itu. Di nasional juga sering. Jadi tidak hanya publikasi tapi juga personal branding juga nambah ya berdasarkan. Kang Arif? Ya. Hampir sama sebenarnya dengan Bu Erlina sama Pak Sariful. Jadi memang ya terkadang kalau misalkan bukan terkadang, setiap saya menulis proposal kemarin kan yang BRIN dan juga yang PDUPT tahun kemarin itu memang di pendahuluan itu adalah kita melampirkan apa yang sudah kita kerjakan gitu. Dan itu menurut reviewer katanya itu menjadi poin yang sangat penting. Artinya roadmap kita yang riset yang kita kerjakan itu jelas gitu. Artinya mereka pasti melihat itu. Jadi seperti yang tadi Bu Erlina bilang, kalau yang loncat-loncat pasti kansnya pasti akan tidak akan sedikit seperti itu. Kemudian juga kemarin juga kalau saya ngajuin juga ke Daewoo Pharmaceutical Company, perusahaan Korea juga di Korea, yang di Korea itu. Kemudian ya alhamdulillah saya juga dapat 2 project dari Daewoo itu, dan ternyata setelah saya ngobrol dengan pihak Daewoo, ternyata Daewoo itu tidak hanya melihat dari proposal yang kita lihat, tapi mereka juga melihat dari CV di Scopus, identitas di Scopus kita juga mereka melihat gitu, jadi melihat dari situ. Artinya salah satu parameter kenapa bisa terima mungkin salah satunya ada itu. Oke. Menarik ya. Jadi menarik bagaimana research itu menjadi satu kekuatan tertentu ya. Jadi di samping kita menambah juga kepakaran, menambah kebermanfaatan, dan juga ternyata itu jadi modal dasar kita untuk memperoleh kepercayaan yang lebih baik lagi, baik secara personal ataupun kepada UNPAD sebagai institusi tempat kita bekerja ya. Nah, saya kira kalau ngobrol ini nggak akan cukup 2 hari 2 malam ya, gitu ya. Mungkin untuk closing statement nih. Jadi tentu saja tadi disampaikan bahwa ucapan selamat kepada teman-teman yang mendapatkan insentif khusus gitu ya, dikarenakan sudah berhasil publikasi di 10% persentil ataupun 10-20% persentil berdasarkan Web of Science. Nah, silakan. Siapa dulu mungkin? Mungkin saya dulu. Ya, boleh. Silakan Herlina. Tips buat teman-teman Universitas Pajajaran yang ingin meniru nih langkah Teh Herlina. Ya, tips bagi teman-teman yang pertama, memang untuk publikasi itu kita harus memperkuat dulu sumbernya. Riset kita itu harus kuat. Kemudian kalaupun kita tidak punya dana riset, kita bisa lakukan artikel review. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak publikasi. Kemudian ingat UNPAD juga sudah memfasilitasi ya, mulai dari APC-nya, insentifnya, bahkan proofreading-nya juga gitu ya. UNPAD sudah fasilitasi, jadi tidak ada alasan sih sebenarnya bagi kita untuk tidak mau menulis gitu. Karena saya sendiri merasakan dengan UNPAD berlangganan dengan Taylor & Francis, MDPI, Elsevier, dan Willy juga ya, itu sangat mempermudah kita gitu ya, karena kita tidak perlu repot-repot bayar APC, reimburse segala macam, itu tinggal by system semuanya. Kemudian nanti juga itu mempermudah kita juga memperoleh riset, baik riset internal UNPAD, dari luar misalnya dari BRIN juga atau dari Dikti seperti itu ya. Jadi mulailah menulis, kadang-kadang punya data tapi malas nulis, nah itu nanti tidak akan ini gitu ya.
Dan Unpad saya rasa sangat mendukung, bahkan nanti setelah APC dibayarkan kita dapat insentif juga baik melalui KKI, RKI gitu ya. Saya harap teman-teman semua di Unpad khususnya mulai menulis dari sekarang, walaupun dicicil mungkin dengan kesibukan, tapi mulai gitu ya. Mungkin gitu trik saya. Terima kasih. Oke, Kang Sariful, tipsnya Kang buat teman-teman Universitas Pajajaran. Saya tidak panjang. Jangan lelah menulis dan jangan lelah untuk menerima rijekan dari jurnal. Teruslah kita masukkan terus. Jadi jangan baperan kalau ditolak gitu ya. Karena saya pun masukkan kadang 4-5 kali reject. Terus kita coba apa yang diminta oleh reviewer sebelumnya, kita coba lengkapi, masukkan lagi. Gitu. Jangan pernah lelah untuk itu. Itu saja mungkin. Baik. Oke, terima kasih Kang Arif. Ya, sebenarnya hampir sama juga ya. Yang pasti itu jangan takut di reject ya. Kadang-kadang jangan takut di reject karena memang itu jadi satu hal yang menukkan karena yang waktu pertama kali nulis itu memang itu hal yang paling ditakutkan kan. Jadi gimana kalau di reject gitu. Padahal itu sebenarnya bukan aib ya. Ternyata ketika misalkan kita improve di jurnal yang lain dengan kualitas yang mirip tapi bisa dipublish kalau kita sudah improve karena kan kita juga dapat masukan dari review ya. Juga memang sudah mulai juga kalau di kita itu bentuk kelompok riset ya karena supaya fokus untuk meningkatkan kepakaran karena bagaimanapun juga kita harus mempunyai kepakaran apa sih yang kepakaran kita karena itu juga menjadi value juga buat kita untuk bagaimana membentuk suatu roadmap penelitian ke depan. Oke. Baik, waduh luar biasa sekali obrolan kita sore ini ya. Sangat membawa kita ke banyak hal, termasuk juga inspirasi dan yang terakhir tadi kita diberikan semangat ya. Jangan baperan, jangan mudah menyerah, jangan takut ditolak. Karena kualitas orang itu ternyata bukan pada saat dia berhasil, tapi pada saat dia bangkit kembali dari kegagalannya. Saya kira terima kasih sekali buat 3 narasumber yang hadir di sini. Sekali lagi terima kasih ya Kang Arif, kemudian Kang Sariful, kemudian Teh Herlina. Juga selain kepada Akang Teteh bertiga di sini mengucapkan selamat ya atas insentif yang didapatkan. Mudah-mudahan jadi penyemangat gitu ya. Jadi modal terima kasih lebaran. Juga kepada teman-teman Universitas Pajajaran yang mendapatkan insentif, selamat ya. Semoga insentif ini akan memperkuat dan juga akan mendorong menjadi api semangat terus agar riset Unpad menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hari ini mungkin kita akan cukupkan sekian dulu. Mungkin kita akan bicara lagi dan diskusi lagi santai di lain kesempatan. Kita sama-sama tutup dengan meyakini bahwa jika riset Unpad kualitas unggul, maka Unpad akan bermanfaat dan mendunia. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu buat semuanya, teman-teman dan juga warga Universitas Pajajaran dimanapun Anda berada. Saya Aulia Iskandarsyah, pamit. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.